Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang malam ini sedang live ya, kita akan sharing bareng tentang apa yang diributkan tentang busa sabun ya. Heboh banget, semua orang pasti ingin sabunnya itu banyak busa, kemudian daya bersihnya bagus ya. Nah, kita mau sharing. Teman-teman yang nonton malam ini, teman-teman bisa ketik di komen teman-teman nontonnya dari mana, supaya kita bisa saling kenal ya, teman-teman ada di kota mana. Nah, kebetulan malam ini saya ada di Semarang, teman-teman. Jadi kita bisa membahas bareng ya tentang apa yang diributkan, apa yang begitu rame ya di dalam grup itu, membicarakan tentang busa sabun. Nah, di depan saya, di depan kamera teman-teman, saya sudah sediakan ya, ada beberapa bahan utama untuk membuat sabun ya teman-teman. Jadi walaupun sebetulnya kita bisa membuat sabun itu dengan bahan yang dulu ya dibuat itu seperti sabun batang atau sabun mandi, itu menggunakan NaOH dan juga minyak ya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang sabun yang kita olah dengan cold process ya, jadi tanpa pemanasan. Nah, teman-teman boleh ketik di komen sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, dan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ketik di komen ya. Kita akan diskusi panjang malam ini ya, supaya apa yang menjadi pertanyaan teman-teman bisa kita jawab di sini ya. Mungkin teman-teman juga bisa ikut juga menjawab ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertama yang saya mau sharingkan kepada teman-teman ya, yaitu bahan pembusa utama ya. Kalau kita pakai untuk sabun cair itu umumnya menggunakan yang namanya bahan Texapon ya. Texapon seperti ini. Nah, Texapon ini kalau teman-teman cari di kamus kimia itu nggak ada ya. Jadi kalau kita cari di kamus kimia, Texapon ini bahasanya sodium lauryl sulfat ya. Jadi banyak banget teman-teman yang bingung ya, Texapon itu apa, SLS itu apa ya, kemudian emal itu apa. Nah, jadi bahan kimia itu ada dua nama dagang dan juga nama kimianya. Nah, Texapon ini adalah nama dagang. Jadi kalau teman-teman cari di toko bilangnya sodium lauryl sulfat, mungkin yang jual nggak paham ya. Tapi kalau teman-teman bilangnya Texapon, pasti mereka ngerti. Atau emal ya, mereka tahu. Nah, Texapon ini jenisnya kental ya, seperti jelly, tetapi ini busanya banyak ya. Jadi emal 70 atau N270 ya. Jadi dia mengandung busa itu hampir 70%. Nah, ini Texapon. Ini biasanya digunakan untuk bahan sabun yang menyentuh kulit ya. Jadi aman menyentuh kulit. Nah, dengan komposisi tertentu tergantung kita buat sabunnya apa ya. Jadi kalau teman-teman pakai Texapon ini langsung dioleskan ke tangan ya, tanpa dicampur air, saya jamin besok tangannya akan mengelupas ya, karena panas ya, karena terlalu pekat. Jadi rekomendasi sabun yang boleh kita gunakan ya, sabun cair terutama, itu 10% saja. Oke ya, jadi kalau untuk menyentuh kulit kita gunakan 10%. Kalau bisa di bawahnya ya. Nah, Texapon ini tidak direkomendasikan untuk mereka yang jenis kulitnya sangat sensitif ya. Jadi kalau misalnya kulitnya sedang sensitif, sensitif itu artinya kulitnya tidak sehat. Yang namanya kulit sensitif itu kulit tidak sehat ya. Jadi kalau kulit yang sehat ya itu aman-aman saja ya. Jadi kalau teman-teman punya kulit sensitif ya perlu disehatkan dulu kulitnya. Oke ya. Jadi Texapon ini direkomendasikan aman untuk sabun yang menyentuh kulit kita. Boleh untuk sampo ya, boleh untuk sabun mandi, boleh untuk hand soap ya, boleh juga untuk cuci piring
Nah, jadi Texapon ini sangat fleksibel, teman-teman boleh punya persediaan di rumah ya, karena ini bisa digunakan untuk sabun cair apa saja. Bisa juga untuk deterjen cair ya, kita bisa gunakan Texapon. Oke. Nah, kalau misalnya untuk cuci piring, ya saya banyak sekali pertanyaan di WA, kenapa bikin sabun cuci piring warna sabunnya berubah dalam beberapa hari ya, aromanya berubah, warnanya berubah. Nah, teman-teman, yang pasti kalau teman-teman melihat hasil sabunnya itu berubah dalam beberapa waktu, artinya ada bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan. Ya, misalnya sabunnya harusnya dibuat 10 liter, tapi dibuatnya lebih banyak, airnya kebanyakan, ya, tidak sesuai persentase yang disarankan. Nah, kemudian membuat sabun cair ya, lebih baik teman-teman gunakan air tanpa mineral ya. Karena begini teman-teman, kalau kita gunakan air ada mineralnya, artinya di situ ada zat hidup ya. Nah, kalau konsentrasi airnya terlalu banyak ya, maka zat hidup ini berupa bakteri yang tidak terlihat walaupun airnya jernih ya. Jadi kalau di dalam teknik penyehatan itu mengenai air ya, teman-teman, ada bakteri yang tidak terlihat pada air walaupun airnya jernih, namanya bakteriofag atau bakteri T. Ya, bakteri T ini tidak tampak mata, ya, tetapi dia ada di dalam air. Nah, jadi sebaiknya buat teman-teman kalau mau bikin sabun cair, gunakan prosentase yang disarankan, ya. Paling enggak teman-teman bikinnya 10% idealnya. Jadi 1:10. 1 kilo Texapon itu 10 liter air. Nah, kalau teman-teman bikinnya lebih banyak airnya, ya apalagi menggunakan air yang ada mineralnya, ya maka akan mudah berubah. Walaupun kita berikan pengawet seperti ETA, ya atau Nipagin, ya atau Nipasol, atau benzoat, ya itu tidak bisa bertahan lama kalau teman-teman menggunakan air yang mengandung mineral ya, apalagi air itu sudah di bagian dataran rendah ya. Jadi misalnya air di pegunungan itu jauh lebih baik dibandingkan air yang sudah di dataran rendah, artinya air itu sudah melalui tempat-tempat di mana mengandung banyak bakteri ya, walaupun airnya jernih ya. Nah, begitu juga air sumur misalnya. Air sumur itu juga ada ketentuannya, ya, ada TDS-nya. Kalau kita cek yang tidak terlihat kasat mata. Jadi rekomendasi saya kalau mau produksi untuk bikin sabun cair, apalagi yang dijual, teman-teman gunakan Aquades. Nah, kebanyakan kesulitan mencari Aquades, betul nggak ya? Nah, jadi buat teman-teman yang mau komen, boleh komen di komentar. Yang mau tanya juga silakan ketik di komen. Dan juga jangan lupa teman-teman tulis teman-teman nontonnya dari mana. Oke ya, jadi Texapon ini merupakan bahan sabun yang sangat fleksibel. Nah, kemudian ada yang nanya, bagaimana cara melarutkan Texapon? Ya, banyak banget yang nanya, Bunda bagaimana melarutkan Texapon? Susah sekali larutnya ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau melarutkan Texapon, ya misalnya teman-teman mau bikin besok ya, maka malam ini teman-teman sudah larutkan Texaponnya. Taruh di ember ya, kemudian siapkan air, kalau bisa airnya sudah diberi pengawet. Ya. Jadi teman-teman bisa berikan ETA, bisa berikan benzoat. Kalau untuk dipakai sendiri nggak perlu. Kalau airnya tidak terlalu banyak juga nggak perlu juga ya, karena Texapon ini juga salah satu pengawet juga ya. Nah, jadi teman-teman larutkan dalam air, diaduk dipisah-pisah, jangan jadi satu ya. Dipisah-pisah kecil-kecil, diaduk sebentar, ditinggal aja. Besok pagi dia sudah bisa larut sendiri. Diaduk sebentar aja sudah larut sendiri. Ya, nah perbandingannya untuk melarutkan Texapon itu 1:6. Jadi Texaponnya 1 kilo, airnya 6. Ya, jadi nggak usah diaduk terus. Kalau diaduk terus, nanti busanya jadi menutupi permukaan sabun. Teman-teman sulit melihat warnanya, sulit melihat kekentalannya, juga sulit melihat kejernihannya. Nah, jadi kalau mau bikin sabun, buat dulu larutan Texaponnya yang banyak. Kalau mau bikin banyak, yang banyak. Jangan lupa airnya diberikan pengawet. Oke?
ya. Jadi menjawab ya kalau yang bertanya gimana cara melarutkan Texapon. Kalau bikinnya 100 liter, 200 liter, teman-teman akan kesel, capek ngaduknya. Ya, jadi lebih baik direndam 1 malam ya, dipisah kecil-kecil. Biasanya dia suka ngumpul jadi satu di dekat pengaduk ya. Nah, itu dipisah-pisah, tinggal aja diaduk sebentar tinggal. Ya, jadi nggak usah diaduk terus-terus, nanti teman-teman pegel ya. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman sediakan larutan garamnya kalau teman-teman menggunakan NaCl ya. Nah, jadi pengental sabun itu ada beberapa ya, ada NaCl, ada sodium sulfat ya, kemudian ada juga karbomer atau karbopol, bisa juga pakai natrosol, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Nah, oke, sampai di sini kita bahas tentang Texapon. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman ketik di komen. Ini ada pertanyaan dari Bunda Farida dari Surabaya. Tanya, jenis-jenis air mineral itu apa, sejenis air aqua atau oleo? Ya. Nah, yang kita pakai justru air tanpa mineral, bukan air yang mengandung mineral. Ya, saya katakan bahwa mineral itu adalah zat hidup. Ya, jadi kalau manusia minum air tanpa mineral itu justru tidak sehat karena tubuh kita butuh mineral, ya. Nah, jadi yang kita gunakan air tanpa mineral, ya. Jadi air yang tidak mengandung mineral atau zat hidup. Ya, itu sangat baik untuk produksinya. Nah, kalau sejenis aqua, oleo itu air mengandung mineral, ya, berlawanan, teman-teman. Jadi bahan sabun justru menggunakan air yang tanpa mineral. Atau aquades, dibilangnya aqua destilata. Apakah berbeda sabun yang dihasilkan antara Texapon dilarutkan dengan air dan disimpan dulu dengan Texapon yang diaduk langsung dengan garam? Nah, kalau ini adalah cara kerja, ya, cara membuatnya memang setiap orang berbeda-beda, ya. Tapi kalau untuk pemula, ya, karena kalau kita aduk langsung Texapon dengan garam, kita nggak tahu komposisinya, ya, berapa banyak Texapon, berapa banyak garam, dan berapa banyak air, itu berbeda-beda, ya. Kalau misalnya airnya sedikit, teman-teman langsung larutkan Texapon dengan garam, nanti jadinya jelly, bukan sabun cair. Ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman larutkan sendiri-sendiri, terutama buat yang pemula, karena mungkin takarannya akan berbeda-beda, ya. Kalau misalnya teman-teman langsung aduk Texapon dengan garam langsung, ya, teman-teman belum tahu komposisinya berapa persennya, maka hasilnya akan berbeda, ya. Hasilnya pasti berbeda. Oke. Dan kalau teman-teman langsung ngaduk Texapon dengan garam langsung, teman-teman nggak bisa lihat hasilnya langsung seketika itu juga, karena kalau diaduk garam dengan Texapon, nanti busanya itu banyak banget, menutupi sabun cairnya. Teman-teman nggak bisa kontrol kekentalan, warna, dan kejernihan kalau langsung diaduk, ya. Nah, jadi teman-teman boleh pilih mau kerjakan yang satu-satu dilarutkan, Texapon dilarutkan, garam dilarutkan, ya. Biasanya kalau yang langsung diaduk itu tidak menggunakan garam, tetapi sebagian menggunakan sodium sulfat. Menjawab ya. Apakah hasilnya berbeda? Kalau komposisinya sama, harusnya hasilnya sama. Ya, selama dia melarutkannya homogen, hasilnya pasti sama. Ya, hanya bedanya kalau dilarutkan sendiri-sendiri, kita bisa kontrol kekentalannya, warnanya, dan juga kejernihannya. Oke ya, sampai sini Texapon, kita lanjut ke yang lain. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik di komen. Nah, kemudian ABS, ya. Nah, ABS ini sangat luar biasa daya bersihnya, warnanya hitam coklat tua, kental, ya. ABS ini busanya banyak banget, ya, busanya hampir 4-5 kalinya Texapon. Wow, pasti teman-teman wah pengen banget nih karena busanya banyak, yang lagi cari busa banyak pakai ABS aja gitu ya. Nah, ABS ini teman-teman busanya 4-5 kali lebih banyak daripada Texapon.
Tetapi teman-teman, ABS ini tidak direkomendasikan untuk menyentuh kulit. Ya, jadi ini ada pertanyaan, kalau mau pakai air dari mata air pegunungan, bagus nggak Bunda? Bagus buat diminum, tapi kalau buat produksi tidak, ya, karena dia mengandung air mineral, ya, banyak mineralnya. Bagus untuk diminum, tapi kalau untuk produksi enggak. Kalau untuk kulit pengental baiknya pakai NaCl apa natrosol Bun? Oh ya, kalau untuk kosmetika ya Bunda cantik, kita pakainya Carbomer aja. Ya, itu jauh lebih bagus dibandingkan kita gunakan natrosol. NaCl bagus. NaCl itu baik sekali untuk perawatan kulit ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya sakit kulit, eksim dan sebagainya, pakai garam. Ya, mandinya pakai garam. Itu bagus sekali. Jadi garam itu mengangkat sel kulit mati pada kulit kita ya. Jadi untuk Bunda cantik, kalau untuk kosmetika kita boleh pakai NaCl ya, karena dia juga bermanfaat untuk kulit ya. Kalau natrosol tidak. Ya. Jadi kita gunakan bisa Carbomer ya, atau bahan gel. Warnanya jauh lebih cantik ya. Hai Mas Gofar. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman yang mau tanya boleh ketik di komen. Nah, ABS ini keren banget teman-teman ya. Daya bersihnya luar biasa ya, tetapi tidak baik untuk kulit. Kenapa? Karena rasanya di kulit itu panas, karena dia daya bersihnya sangat kuat. Jadi ketika nempel di kulit kita, dia akan terus masuk ke dalam pori-pori dan rasanya pori-pori itu akan terbuka karena panas. Ya, karena panas dia membersihkannya sangat kuat ya, sehingga membuat kulit kita itu menjadi kering. Jadi ini tidak baik untuk kulit ya, bikin juga gatal-gatal pada kulit ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk digunakan sabun yang menyentuh kulit. Nah, ABS ini daya bersihnya sangat baik ya, terutama untuk membersihkan alat-alat yang besar seperti alat-alat pabrik ya, kemudian juga boiler misalnya ya, atau dalam jumlah besar, partai besar. Biasanya pabrik-pabrik pembersih misalnya plastik ya, biasanya mereka menggunakan bak air yang besar, kemudian dibuat pengaduk ya, diberikan ABS ini ya, karena daya bersihnya baik tetapi tidak untuk menyentuh kulit ya. Nah, tetapi ada juga sabun colek. Nah, sabun colek itu menggunakan ABS kan, tanpa air, airnya sedikit sekali. Jadi kalau teman-teman bikin sabun colek pasti busanya banyak banget ya. Daya bersihnya sangat baik banget, tetapi tidak baik untuk kulit kita ya, secara estetika. Tapi kalau kulitnya yang sehat mungkin ya biasa saja. Nah, saya sering temukan ABS ini dipakai untuk cuci mobil ya, tapi cuci mobil untuk yang sabun coleknya ya, terutama untuk cucian mobil yang dari kayu, bak-bak kayu ya, seperti truk-truk gitu. Nah, biasanya mereka menggunakan sabun colek untuk cuciannya karena lebih hemat biayanya. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang baik ya, tentunya tidak menggunakan sabun colek karena dia mengandung soda as, kemudian ada STPP yang butirannya kasar dan itu bisa menggores cat mobil ya. Jadi tidak direkomendasikan. Nah, ABS ini masih banyak digunakan karena daya bersih sangat bagus, tetapi tidak baik untuk kulit kita. Nah, kita bisa bikin sampo mobil. Sampo mobil kita gunakan ABS ya, itu sangat baik banget karena busanya sangat banyak, daya bersihnya bagus, terutama untuk oli-oli bagian bawah-bawah mobil ya, itu bagus sekali. Nah, jadi ABS ini masih banyak digunakan karena daya bersihnya yang sangat baik ya. Oke, ada pertanyaan, kalau pakai air dari sumur bor gimana Bun? Sama dong, karena air sumur itu juga mengandung mineral ya. Jadi buat teman-teman kalau mau produksi ya, untuk industri terutama harus pakai air tanpa mineral ya, supaya tidak terjadi perubahan bau, tidak terjadi perubahan warna ya, karena terkontaminasi oleh mineral hidupnya tadi ya. Jadi mineral dalam air itu banyak ya teman-teman, jadi tidak hanya satu macam dan itu hidup ya. Jadi nanti akan merubah
tekstur dari sabun kita. Jadi sebaiknya gunakan air tanpa mineral. Tapi kalau untuk dipakai sendiri, boleh-boleh saja. Ya, karena saya menggunakan sendiri, jadi karena dipakai sendiri, jadi pakai air biasa aja, air galon gitu ya. Boleh, karena nggak lama, 1 bulan nggak nyampe udah habis. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau pakai air isi ulang gimana Bun? Apa hasilnya lebih bagus? Ya, air isi ulang itu kan ada mineral, ya, mengandung mineral. Ya, jadi kita nggak tahu kebersihan mineralnya seberapa banyak ya, karena di setiap air itu beda-beda kandungan mineralnya ya. Ada yang mengandung 50 lebih macam mineral, ada yang 30 lebih macam mineral dalam setiap air. Jadi kita tidak tahu berapa banyak macam mineral yang terkandung dalam air tersebut ya. Maka untuk produksi gunakan Aquades ya. Biasanya kalau di toko kimia itu dijual Aquades itu Rp1.000 isinya saja. Ya, kalau di Semarang Rp1.000 isinya aja. Ya, kalau di kota teman-teman nggak ada, ya teman-teman bikin bisnis Aquades. Itu peluang, bener nggak ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin di kotanya katanya sulit cari toko kimia, teman-teman buka toko kimia, oke? Ya, apalagi dengan metode online, teman-teman nggak perlu modal besar kan? Ya, jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang jauh dari toko kimia, buka aja toko kimia. Karena hari ini lagi tren banyak orang yang mencari bahan-bahan pembersih rumah tangga. Saya kalau lihat di toko kimia itu laris banget. Ada yang beli pembersih kerak curah, ada yang beli deterjen cair curah, ada yang beli cuci piring curah, dan mereka bawa jerigen-jerigen gede-gede loh. Ya, jadi ini peluang buat teman-teman yang hari ini mau punya bisnis bagus ya, sedang tren. Nah, teman-teman bisa buka toko kimia di kota teman-teman. Ya, mulai dari posting aja bahan-bahannya. Nanti mereka pada cari sendiri kok, ya. Itu keren banget. Nah, kemudian kita lanjut, oke? Kalau tidak ada pertanyaan atau kalau ada pertanyaan ketik komen. ABS untuk cuci pakaian bisa nggak Bun? Bisa, tetapi harus dikomposisikan dengan bahan-bahan lain, ya, sebagai aditif. Jadi sebagai bahan tambahan atau pelengkap, bukan bahan utama, ya. Kecuali kalau misalnya tidak menggunakan tangan. Kalaupun kita pakai mesin ya itu kurang baik juga buat mesin. Jadi dia sebagai aditif boleh. Aquades sulit Bunda. Nah, itu tuh peluang ya. Peluang banget. Nah, kemudian yang berikutnya adalah SLS. Nah, ini saya pilih SLS yang bentuknya seperti mesis. Tapi ini tidak untuk dimakan, ya. Biasanya ini banyak kita temukan pada deterjen bubuk, ya. Nah, SLS dengan Texapon, ya, ini sama-sama SLS, ya, sodium lauryl sulfat. Nah, ada yang suka pakai ini karena bentuknya ya menarik, cantik ya, dia seperti mesis gitu ya. Seperti ini. Dan busanya jauh lebih banyak dibandingkan yang pasta. Ya, jadi kalau SLS bubuk itu kadar busanya jauh lebih banyak daripada Texapon ya. Jadi ada 2 tipe, ada yang bubuk, ada yang seperti mesis seperti ini. Ya, ini biasanya digunakan untuk deterjen bubuk ya. Busanya banyak banget juga. Jadi buat teman-teman yang suka bikin deterjen bubuk sendiri, teman-teman harus punya ini nih, SLS bubuk ya. Dan untuk resep-resepnya teman-teman sudah bisa lihat di grup WA ya, bahkan juga di Facebook saya sudah sharing resep-resepnya apa saja. Teman-teman bisa praktekkan langsung ya. Saya tidak menggunakan bahasa yang aneh-aneh, bahan-bahannya saya sebutkan sesuai bahan yang dijual di toko, jadi teman-teman nggak bingung ya. Dan tidak sulit, kalau bahasa kimianya sulit, tokonya nggak jual, teman-teman nggak bisa praktek ya. Jadi saya berikan nama-nama yang umumnya dijual di toko kimia ya. Jadi kadang-kadang ada yang tanya ke saya, Bunda ini ada nggak nama barang ini? Saya nggak paham kalau namanya aneh-aneh dan juga tokonya nggak jual ya. Toko itu jualan bahan yang banyak dicari orang. Kalau yang aneh-aneh biasanya tokonya juga nggak mau dong stok ya kan, karena tidak banyak orang yang cari ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman tanya misalnya
LABS ya, di toko itu ABS dan DDBS, tetapi umumnya yang laku dijual adalah ABS. Jadi mereka kalau kita minta DDBS dikasih juga ABS, kita bilang LABS kasih juga ABS ya, gitu ya. Karena yang umum ya, kalau nama-nama kimia di toko kimia itu yang umum yang mereka mengerti. Karena biasanya toko kimia bukan ahli kimia yang jualan ya, tapi yang pintar dagang. Nah, kemudian di sini ada MES. Ya, MES ini adalah salah satu bahan pembusa berbentuk flake ya, kepingan seperti ini. Ya, MES ini memang belum banyak di pasaran ya disediakan, tetapi MES ini sangat heboh dipakai pada deterjen cair. Ya, teman-teman, karena busanya tidak terlalu banyak, terutama kalau kita pakai mesin cuci ya, jadi busanya tidak terlalu banyak. Kalau untuk yang punya laundry, saya rekomendasikan pakai MES ya, karena MES ini bagus banget. Dia mudah sekali mengurai kotoran pada serat pakaian. Ya, busanya tidak terlalu banyak, tetapi daya bersihnya luar biasa. Kalau kita pakai cuci piring ya, memang busanya tidak terlalu banyak, tapi daya bersihnya sangat bagus. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya busanya banyak ya, terutama pada cucian piring, hati-hati ya teman-teman, karena kalau cucian piring teman-teman itu tidak bersih, bilasannya masih mengandung sabun ya, itu artinya teman-teman sedang menyimpan racun ya, yang namanya aflatoksin. Jadi kalau teman-teman pakai sabun, baik itu untuk mandi, baik itu untuk cuci piring, karena dia menempel di kulit kita dan tidak bersih saat membilas, ya, maka dia akan menumpuk menjadi racun dan bisa menyebabkan kanker. Ya, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau ingin busa banyak, artinya konsekuensinya bilasan airnya juga banyak. Nah, MES ini sangat baik karena daya bersihnya bagus ya, kemudian mudah terurai sehingga sangat ramah lingkungan ya. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman bisa menggunakan MES ya. Iya Bun, MES booming. Yes ya, MES itu sangat baik kita gunakan buat laundry ya, terutama itu bersih banget ya, bagus, dan mereka puas menggunakan MES dan juga irit ya, irit banget. 1 kilo MES ya bisa untuk 20 sampai 30 liter loh. Ya, kalau kita pakai Texapon, 1 kilo Texapon rekomendasinya 10 liter. 10%, ya kan? Kalau lebih dari 10 liter hasilnya busanya kurang maksimal. Kalau kita tambah bahan-bahan lain ya, maka biayanya akan tambah membengkak. Tetapi kalau kita pakai MES ya, kita gunakan MES, 1 kilo MES itu kita bisa buat sampai 30 liter loh. Ya, daya bersihnya sangat bagus banget. Dan kalau untuk aroma, teman-teman bisa kuatkan di pewanginya saja kalau laundry. Ya, oke. Nah, ini adalah 4 bahan yang saya sharingkan malam ini ya, buat teman-teman yang banyak membahas tentang busa. Nah, kita malam ini bicara tentang busa sabun. Nah, mana pilihan teman-teman? Ya, mana yang paling menarik buat teman-teman lakukan? Ya, teman-teman bisa pilih bahan-bahan pembusa yang sudah kita sharingkan tadi. Ya, jadi banyak busa itu tidak berarti hasilnya itu juga baik ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya busanya banyak, artinya bilasannya juga harus banyak ya, harus benar-benar bersih ya, supaya tidak menempel pada cucian piring, pada pakaian ya. Biasanya kalau busa banyak pada pakaian, teman-teman boros air ya, pasti akan membilas lebih banyak. Dan MES menjadi solusi ya buat teman-teman yang saat ini membutuhkan daya bersih bagus ya, tetapi hemat air ya. Karena kalau di luar negeri teman-teman, air itu mahal banget ya, mahal banget. Karena di kita ini airnya murah ya, jadi teman-teman bisa menggunakan air sebebas-bebasnya ya. Tapi kalau di luar negeri mahal banget teman-teman. 1 botol Aqua itu bisa 25.000 loh kalau di luar negeri, bayangkan. Dan nggak gampang cari air ya. Nah, jadi buat teman-teman yang malam ini sudah menonton live ya, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ketik di komen dan kita akan diskusi bareng.
Kita akan jawab bareng supaya teman-teman punya usaha itu menyenangkan. Ya, bisnis harus menyenangkan. Dan ini merupakan peluang banget hari ini buat teman-teman pemula, baik yang sudah mahir ya. Semua orang di dunia saat ini memulai dari titik nol. Ya, jadi jangan takut. Teman-teman harus yakin, harus pede ya. Teman-teman harus memulai menjadi pemenang saat ini karena semua orang hari ini memulai dari nol di seluruh dunia. Dan ini adalah peluang ya, tetapi teman-teman harus coba pakai produk yang teman-teman bikin ya, karena kita akan menarik orang-orang yang sama. Kalau teman-teman senang banyak busa, maka yang beli akan orang-orang yang cari yang banyak busa. Tapi kalau teman-teman ingin produk yang aman lingkungan ya, maka lingkungan. Jadi itu pilihan buat teman-teman. Maaf terputus. Yang perlu saya dorong buat teman-teman semua, teman-teman jangan takut ya, karena teman-teman tidak sendirian ya. Di grup itu ada banyak teman-teman kita yang sudah punya banyak pengalaman dan mereka baik hati sekali mau berbagi. Jadi teman-teman jangan takut, lakukan, kerjakan, praktekkan mulai dari yang teman-teman bisa. Nggak usah menunggu teman-teman menjadi ahli, karena ahli itu adalah sebuah proses dan butuh waktu. Kalau teman-teman tidak memulai dari sekarang, teman-teman akan ketinggalan. Oke, kembangkan di kota teman-teman masing-masing. Kalau tidak ada toko kimia, buka toko kimianya mulai dari yang teman-teman punya. Oke, ya begitu dari saya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.